Ya, selamat malam para peserta webinar dengan judul Eksorsisme. Ya, sebelumnya saya akan menyampaikan pengumuman dari panitia. Ya, saya ucapkan selamat datang bagi semua peserta dan para peserta yang sudah masuk harap menyesuaikan dengan nama yang telah didaftarkan untuk mempermudah pencatatan. Dan nama yang tidak terdaftar tidak dapat diberikan akses masuk. Ya, jadi para peserta dimohon menyesuaikan. Ya, pada sesi yang kedua dengan topik eksorsisme pada malam hari ini, grup budaya Tionghoa kedatangan pembicara yang luar biasa sekali, yaitu Romo Fabianus. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Ibu. Pada malam hari ini akan dipimpin oleh moderator kami, yaitu Bapak Franciscus Borgias. Selamat malam, Pak Franciscus. Selamat malam, terima kasih. Ya, selamat malam, Bapak narasumber kami, yaitu Romo Fabi, juga Bapak moderator kami. Selanjutnya, ya, ini moderator kita hari ini sangat luar biasa ya. Beliau adalah dosen Unpar. Bapak Franciscus ini lengkapnya adalah Dr. Franciscus Borgias MA. Ya, untuk itu saya persilahkan Bapak Franciscus untuk memimpin jalannya webinar pada malam hari ini. Waktu dan tempat saya serahkan. Oke, terima kasih Ibu pemandu acara, Ibu Cendra Suari. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ardian yang sudah mempercayakan kepada saya untuk memoderatori acara malam ini. Yang kedua, tentu saja saya akan menyapa para pendengar atau para peserta sekalian dari Bapak, Ibu, Romo, ada juga suster, saya kenal satu suster, dan teman-teman lain. Ya, selamat datang dalam acara webinar kita malam hari ini. Topik kita malam ini adalah ya memang masih sama seperti minggu lalu tentang eksorsisme. Eksorsisme, tetapi malam ini khusus perspektif Gereja Katolik. Ya, Gereja Katolik itu tadi saya coba-coba cari apa sih eksorsisme itu ya, pokoknya ya ritual-ritual mengusir setan gitulah, kayak gitu. Tapi nanti bagaimana persis lengkapnya, detailnya, mungkin tata caranya, ya saya kira itu nanti akan diperkenalkan atau disampaikan oleh Romo Fabi. Dan seperti biasa, sebelum saya serahkan kesempatan kepada Romo Fabi untuk presentasi, saya perkenalkan dulu beliau. Beliau adalah juga, tadi Ibu Cendra Suari itu bilang, saya dosen Fakultas Filsafat, beliau juga dosen di sana, kami sama-sama di sana, juga terlibat di bagian teologi, juga filsafat juga ya, terlibat di filsafat. Beliau adalah seorang pastor Romo dari Keuskupan Bogor, ya. Nama lengkap beliau adalah Fabianus S. Heatubun. Heatubun. Pendidikan S1 diselesaikan di Fakultas Filsafat Unpar, kemudian pendidikan S2 liturgi, ya, lisensiat liturgi, itu diselesaikannya di Roma, dan seingat saya mulai 97 atau 98 ya Romo ya, mulai mengajar di Fakultas Filsafat saya 97-98 saya rasa.
Dari sejak itu beliau sudah terlibat mengajar di Fakultas Filsafat, mengajar para frater, dan juga pernah menjadi dekan Fakultas Filsafat tempat saya mengajar. Saya kira, oh ya, mungkin saya harus tambahkan juga satu, bahwa dalam tradisi Katolik memang ya, para imam juga mempunyai otoritas untuk melakukan eksorsisme itu. Maka saya kira Romo Fabi, apalagi beliau belajar liturgi, saya kira dia adalah orang yang bisa kita andalkan untuk kita timba sedikit sharing pengetahuan mengenai eksorsisme ini. Saya kira itu saja pengantar singkat dari saya dan juga perkenalan yang bisa saya berikan kepada para peserta. Dan kesempatan berikut, Romo Fabi, saya berikan tempat, Romo. Monggo. Baik, terima kasih Pak Frans Borgias yang saya hormati, serta teman-teman semua yang saya cintai, saya hormati. Selamat malam, selamat bertemu lagi kali ya, berbicara tentang hal-hal yang gaib. Judul yang diminta pada saya adalah demikian ya, artinya bagaimana Katolisisme, Gereja Katolik itu memahami eksorsisme ya. Artinya membutuhkan penjelasan tentang apa sih begitu ya. Dan apa sih itu berarti paling gampang tentu saja masuk ke dalam ritualnya ya, ritusnya. Sehingga akan saya tunjukkan ya, tentu saja ritusnya, ritualnya, yang bahkan kalau nanti bentuk ritusnya yang lengkap itu diminta, nanti saya akan serahkan pada Adrian ya untuk membagikan juga kalau itu dianggap perlu ya, karena di sini hanya sampelnya saja yang saya tunjukkan ya. Artinya lewat ritus itu kita bisa mengetahui apa sih begitu ya eksorsisme. Satu. Kedua, bahwa posisi saya dengan pemirsa ya, audience, peserta ini ya, bahwa saya perlu untuk memberitahukan begitu kan, sebenarnya kalau tadi ngomong apa, untuk ada pengertian pemahaman tentang eksorsisme dari visi Katolik begitu ya, sikap Gereja Katolik pada praktek eksorsisme itu ya, yang di dalamnya itu saja ada pro kon, dan itu sangat biasa saja ya, biasa artinya ada orang yang setuju dan tidak setuju, itu normal menurut saya ya, dinamika dalam kehidupan bersama. Nah, jadi ada konsentrasi di sana, itu satu ya. Kedua, bahwa secara ikonografi saya akan menunjukkan secara sepintas bagaimana sebenarnya ikonografi itu, gambar-gambar itu ya berbicara tentang eksorsisme begitu ya. Dan yang berikutnya adalah devosi, artinya sikap devosional kepada santo-santa tertentu yang memang membutuhkan pertolongan kepada santo-santa itu untuk mendapat perlindungan dari roh-roh jahat. Dan itu pun ada merupakan praktek dari Gereja Katolik. Dan yang terakhir adalah saya akan menampilkan pendapat sikap dari tokoh yang memang eksorsis yang tingkat tinggi begitu ya, yang disebut dengan lingkaran Vatikan ya, ada Gabriel Amorth ya. Itu yang memang perlu saya tunjukkan bagaimana dia berbicara tentang eksorsisme itu, sehingga bukan saya, bukan ilmuwan, bukan teolog yang berbicara tentang apa itu dan bagaimana itu eksorsisme, tetapi lebih eksorsis itu sendiri begitu ya. Nanti itu di bagian belakang saya sampaikan. Jadi ada
semacam apa namanya ya, background yang saya ingin supaya teman-teman semua mengetahui dalam level knowledge begitu gitu ya. Tapi seandainya toh menjadi praktisi, maka di sana ada tanda petik semacam kiat-kiat harus bagaimana sih sebenarnya untuk menghadapi roh-roh jahat itu gitu ya. Untuk yang sebut saja Katolik atau siapa saja begitu. Oke, next. Nah, jadi saya merefer kepada ritus ya di gereja Katolik itu boleh dibilang ada 2 ritus ya, yang lama yang disebut dengan tradisi ya, tradisional itu yang promulgasikan atau dipakainya itu ya pada tahun 1614 ya. Jadi 1614. Dan yang keduanya adalah 1999. Nah, ini kebetulan di dalam buku inilah yang saya refer dalam teks bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya ya, yang terutama yang ritus 1999 ya, yang sudah saya dan juga Romo Agus dari Surabaya kalau nggak salah ya, itu apa masih Surabaya saya lupa sekarang. Dulu ketika saya masih di komisi liturgi di KWI, menerjemahkan ritus itu ya, ritual itu ya, yang saya memang belum melihat kini buku yang jadi, ritual yang jadi yang dalam bahasa Indonesia ya, saya belum melihat begitu ya. Nah, ini menarik bahwa ketika saya tampilkan 2 ritus ini ya, ini rupanya ada eksorsis tertentu yang kurang mau menggunakan ritus yang tahun 1999. Lebih memakai ritus yang 1614 yang dalam bahasa Latin begitu ya. Sehingga ada praktek di mana doa-doanya itu diucapkannya di dalam bahasa Latin begitu ya. Artinya ritualnya itu tuh dipraktekkannya di dalam bahasa Latin. Menjadi menarik poin itu dalam artian pertama ada yang argumen bahwa ya sebuah ritus kalau semakin lama itu kan berarti karena purba, klasik, kuno begitu ya, itu menjadi semakin sakti gitu daripada yang baru begitu ya. Sehingga dikatakan minimal kata Gabriel Amort itu ya, Pastor Gabriel Amort itu mengatakan kalau mengusir pakai yang ritus lama itu justru sangat canggih gitu ya, sangat efektif begitu daripada yang kedua yang revisi itu begitu ya. Nah, jadi saya perlu menunjukkan ini berarti orang Katolik mempunyai dokumen itu dan mohon diperhatikan angka tahun ya. Berarti ada angka tahun 1999 itu diterbitkan ya. Mengapa tahun 1999 itu menarik? yakni bahwa kepercayaan dari, ya ini biblis ya, Pak Frans Burdias lebih tahu daripada saya, bahwa milenium kedua berarti itu masuk ke tahun 2000 gitu ya, masuk ke kedua milenium ketiga ya, milenium keduanya ditutup, maka setan-setan itu dilepaskan. Nah, gitu menurut kitab suci ya. Di mana setelah diborgol selama 2000 tahun gitu ya, kemudian dilepaskan. Nah, dengan pikiran bahwa ketika akan dilepaskan setan-setan itu pada tahun 2000 gitu ya, maka perlu ada senjata gitu, yaitu senjatanya apa? Ritual. Dengan memperbaharui yang lama tahun 1614 itu, sehingga dikeluarkan tahun 1999 begitu ya. Bukan karena angkanya 999 sama dengan 6666 gitu ya, nggak tahu gitu ya. Tetapi ada lagi yang menarik gitu, bahwa namanya seorang eksorsis namanya Martin Malecki ya, di bawah saya nanti saya tunjukkan juga bukunya, gambarnya, yaitu bahwa dia ini matinya juga tahun 1999. Itu juga menarik ya, seorang eksorsis mati tahun 1999 gitu ya, ketika ya, dipromulgasikan gitu ya. Mantan Jesuit ya. Oke, ini yang dijadikan refer berhubungan dengan ritus ya. Next.
Oke, terus ini sekarang saya akan membahas secara ekonologi ya. Next. Baik, gambar ini menarik ya, yaitu bahwa kalau misalnya Yesus itu Tuhan, inkarnasi Allah menjadi manusia, Allah datang ke dunia, maka boleh dibilang raison d'être, alasan mengadanya, alasan bahwa Yesus itu hadir ke dunia untuk apa, begitu ya? Maka untuk mengusir setan, begitu. Itu poinnya gitu ya. Sehingga dalam gambar ini ditunjukkan bagaimana setan itu ditaklukkan oleh Yesus. Ikon ini menunjukkan ketika bagaimana Yesus 40 hari lamanya ya berpuasa, berpantang berpuasa di padang gurun begitu ya. Dan kemudian digoda oleh setan ya. Teman-teman tahu itu bagaimana jenis-jenis godaannya, tapi poinnya sederhana, yaitu bagaimana kamu mau takluk tidak kepada saya gitu. Kamu mau tunduk tidak kepada saya begitu ya, kepada iblis itu ya, kepada setan itu gitu. Itu poinnya gitu kan. Artinya jangan mengikuti Tuhan tapi ikutilah setan begitu ya. Sehingga boleh dibilang ya memang tidak bisa tidak, Yesus itu seorang eksorsis begitu. Jadi kalau misalnya Yesus ada seorang eksorsis ya, yang mana nantinya di dalam pengutusan murid-muridnya itu gitu ya, menjadi sangat utama bahwa boleh menyembuhkan orang sakit, ya mengabarkan berita keselamatan, ada bla 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 gitu ya, baptislah bla bla bla, tetapi yang utama aja adalah usirlah setan-setan begitu. Jadi ada semacam perintah gitu ya, yang agar supaya tugas pengutusan itu adalah menjadi eksorsis. Jadi para rasul dan kemudian para pengikutnya yang kemudian juga berarti tadi seperti Pak Frans katakan yang berhubungan para pastor itu seperti diberi daya, kekuatan, power, otoritas untuk menjadi eksorsis karena bagian dari pengutusan itu begitu ya. Di dalam teks kitab suci ya, kalau mau dicek ya nanti boleh tanya Pak Frans itu ya, berapa banyak kata setan, kata iblis ya, kata devil itu bahkan dengan nama-namanya sendiri ya, entah Beelzebul atau apa saja namanya itu ya, termasuk juga kata eksorsis itu lumayan banyak dikatakan di dalam kitab suci, di dalam Injil ya terutama. Itu berarti mengandaikan sebenarnya gereja Katolik itu akrab dengan praktek eksorsisme itu gitu, atau tidak bisa dipisahkan dengan harusnya percaya kepada eksistensi dari realitas gelap itu. Jadi itu sudah menjadi seperti given lah. Jadi kalau namanya Katolik ya harus percaya dengan yang sifatnya gaib itu gitu ya, dengan setan-setan itu gitu ya. Next. Ya, ini contoh bagaimana Yesus mengusir setan. Ini satu adegan begitu, dan boleh dilihat juga ini secara ekonologis, berarti secara karikatural gambar digambarkan orang-orang yang kerasukan setan itu gitu ya, seperti apa dan bagaimana Yesus punya otoritas untuk mengusirnya begitu ya. Itu bukti yang lain. Terus ya, ini menarik bahwa eksorsis itu umumnya laki-laki begitu ya, dalam pengutusan, dalam dalam praktek juga ya, karena otoritas tahbisan itu memungkinkan seseorang itu mampu untuk mengusir setan begitu. Nah, di dalam ikon ini menarik bahwa ada santa perempuan ya, Santa Katarina itu ya, Katarina dari Siena, yang mempunyai kemampuan untuk mengeksorsis begitu. Itu menjadi unik. Artinya bahwa berarti sebenarnya eksorsisme itu bukan hanya saja milik kaum laki-laki, itu tugas laki-laki, tapi perempuan juga.
Tapi nanti di belakang ya saya menunjukkan satu pernyataan bahwa mengapa yang terkena kesurupan, kemasukan itu adalah umumnya perempuan begitu. Itu ada pertanyaan retoris ya, nanti di belakang itu menjadi menarik juga. Artinya saya tidak mau mengatakan kalau sekarang kalau perempuan punya kemampuan ya, atau uskup pun harus memberikan daya potensi otoritas untuk mengusir setan. Kalau misalnya ada perempuan yang kerasukan setan, maka sebaiknya perempuan gitu ya. Itu sangat mungkin sangat masuk akal begitu ya. Next. Ya, ini adalah ya teman-teman tahu siapakah Michelangelo ya. Dia pelukis tingkat dunia ya, seorang genial begitu ya. Dia juga melukis yang disebut dengan Santo Antonius Agung ya, Santo Antonius Padang Pasir atau Santo Antonius Petapa begitu ya, sering disebut nama itu. Nah, menggambarkan tentang bagaimana dia ini digoda, diserbu, diperdaya oleh roh-roh jahat. Dan roh-roh jahat ini digambarkan oleh Michelangelo sekali lagi secara ikonologis ya. Artinya bagaimana ikon itu mengatakan sesuatu gitu ya, atau gambar itu mau mengatakan sesuatu ya, ada sesuatu yang mendalam, di mana makhluk-makhluk yang sifatnya gaib itu, roh-roh jahat itu gitu ya, itu punya tubuh yang separuh tubuh manusia begitu ya, yang separuhnya tubuh binatang begitu. Dan tujuan utamanya yaitu bahwa bagaimana dia ini supaya kena godaan atau mengikuti kehendak setan begitu ya, atau supaya berdosa, atau supaya dia bertapanya untuk menyucikan dirinya itu di padang pasir itu sebagai petapa, sebagai biarawan itu untuk meninggalkan begitu ya. Nah, itu adalah tujuan-tujuan dari iblis itu begitu ya. Yang mana di sini saya mau mengatakan teman-teman, setan datang kepada orang-orang yang dosa begitu ya. Justru setan datang kepada orang-orang yang suci, orang-orang yang baik, orang-orang yang ada dalam kalau ngomong dia sedang berpantang berpuasa begitu ya, artinya latihan-latihan rohaninya itu begitu ya, untuk melatih supaya dia menjadi suci begitu. Tapi justru akan didatangi setan begitu ya. Sama seperti narasi tentang bagaimana Yudas Iskariot itu gitu ya, kan kemasukan setan juga begitu ya. Padahal dia itu dekat dengan Yesus begitu. Tidak berarti orang itu suci, sakral, tidak akan kemasukan begitu ya. Tapi justru sebaliknya, sama seperti Yesus sendiri, bahkan didatangi, digoda oleh setan. Next. Ya, contoh lagi ini Santo Benedictus Nursia ya. Dia juga disebut sebagai eksorsis di Monte Cassino ya. Saya pernah ke sana. Bagaimana biara purbanya itu ya, yang ada di gunung itu, Subasio itu, penuh dengan dindingnya itu penuh dengan gambar-gambar tentang bagaimana setan-setan itu menggoda, mengganggu, atau mau membunuh begitu ya, mau membunuh secara fisikal kepada Santo Benedictus. Kita tahu siapakah Santo Benedictus itu begitu kan ya, bahwa Santo Benedictus itu seorang yang suci, bahkan boleh dibilang ordo-ordo kongregasi yang kelak kemudian hari yang modern itu ya sangat mendasarkan kehidupan salehnya kepada Santo Benedictus dari Nursia ini begitu ya. Nah, ini bukti lagi itu bahwa rupanya sebagai seorang yang suci itu tidak berarti tidak digodai oleh iblis, oleh setan begitu ya. Ya, bahwa kemudian kalau takluk,
kalau apa namanya, kita apa namanya, kalau bertahan begitu ya, mampu menaklukkan iblis itu begitu ya, maka dia mempunyai kekuatan, tanda petik kesaktian, kira-kira begitu ya. Di mana Benediktus ini seperti teman-teman tahu cerita, yaitu bagaimana dia bisa apa memberkati kalau gelas itu ada apa racunnya bisa pecah gitu istilahnya gitu ya. Artinya ketika seseorang lolos dari godaan iblis itu, maka dia akan menjadi, bahasa kita itu seorang yang sakti gitu ya. Dalam bahasa Sanskerta berarti orang yang suci begitu ya. Dan itu juga alasan mengapa Paus Benediktus ke-16 yang menggunakan kata Benediktus begitu ya. Karena seakan-akan bahwa Paus ini akan masuk ke dalam milenial ketiga ya pada waktu itu saja ya, dan akan berhadapan dengan dunia yang dirongrong oleh kekuatan roh-roh jahat itu, oleh iblis itu, sehingga seperti dia meminta perlindungan kepada Santo Benediktus itu gitu. Itu aja Paus begitu ya. Next. Ya, ini yang sangat terkenal ya teman-teman ya. Medalinya Santo Benediktus ya, bahkan para eksorsis saya melihat yang muda-muda itu atau yang apa namanya generasi kemudian gitu ya, menggunakan salibnya itu adalah salib dari Santo Benediktus. Nah, salib Santo Benediktus itu korpusnya Yesus sama ya, salibnya sama, memanjang begitu ya, artinya bukan plus tapi apa namanya yang vertikalnya panjang lalu yang melintangnya pendek begitu. Tapi backgroundnya tuh ini medali ini gitu. Di sini ada kata-kata yang memang menunjukkan tanda petik jampe itu gitu ya. Nah, di sini ada apa namanya ringkasannya ya, ini CSPB, ini kan ke sini ya gambarnya nih. Saya tidak bisa menunjuk, hanya dia nih bisa menunjuk. CSPB ya, Crux Sancti, saya nulis sorry ya, Crux Sancti Patris Benedici berarti itu adalah salib Bapak Benediktus ya. Lalu CSML berarti dari atas ke bawah ya, Crux Sancta Sit Mihi Lux, salib suci terangilah aku gitu ya. Itu jampe ya, itu maskot. Lalu apa namanya NDSMD Numquam Draco Sit Mihi Dux ya. Ya, Draco itu bisa juga diartikan naga, itu masalahnya ya. Karena di dalam Wahyu gambaran bagaimana iblis itu ada digambarkan sebagai naga yang menggoda Maria itu ya. Nah, isinya adalah bahwa kata-kata janganlah pernah setan atau naga memimpin aku begitu ya. Lalu yang berikutnya adalah FRS Fade Reto Satana. Itu kata itu yang selalu digunakan di dalam eksorsisme ya. Jadi siapa namanya Pastor Amortif itu menggunakan kata itu ya, kata Fades Retro Satana gitu ya. Enyahlah kau setan atau iblis itu ya. Enyahlah kau iblis. Jadi ada kata-kata itu. Kemudian NSMV ya, ya itu Numquam Swademihi Vana, janganlah pernah membujukku dengan hal-hal yang fana ya. Kebetulan mirip sama namanya fana ya. Lalu kemudian SMQL Sun Malek Wilibas, apa yang kau tunjukkan adalah buruk. Lalu yang terakhir IVB Ipse Venena Bibas, minumlah sendiri racunmu. Teman-teman, ini tuh sampai sekarang ya dianggap tanda petik ya, itu saja ini karena berdasarkan tradisi menjadi semacam jampe, maskot, jimat gitu ya, semacam apa rafal kalau saudara-saudara kita Muslim apa namanya mempunyai jampe-jampe bagaimana untuk melawan setan begitu ya, maka menggunakan kata-kata itu gitu. Sehingga bisa saja untuk kita juga, untuk teman-teman ya, dalam hidup sehari-harinya ya menggunakan apa namanya frasa kalimat-kalimat ini untuk menangkal kekuatan roh jahat.
Karena memang sudah terbukti dalam tradisi begitu. Dan ini sudah saya katakan bagaimana Santo Benediktus itu dianggap menjadi seorang yang tanda petik sakti begitu ya. Karena memang melawan kekuatan jahat dengan apa? Ya dengan jampe-jampe seperti ini gitu ya. Next. Ya, jadi saya mau highlight apa yang sudah saya katakan. Bahwa secara ikonologis gereja Katolik itu ditandai oleh keyakinan akan ada dan aktifnya roh-roh jahat ya. Namanya terserah, banyak nama ya. Ya, kita sederhanakan bahwa itu namanya setan atau iblis begitu ya. Iblis sendiri kan itu ada bahasa Arabnya begitu ya. Kita tidak terpisahkan. Dan kita percaya bahwa dia itu personal. Artinya ada makhluk itu gitu ya. Bukan sekedar proyeksi, bukan sekedar penamaan yang sifatnya itu gejala psikologis begitu ya, yang barangkali apa istilahnya tuh ya, kalau saya katakan ya itu mah hanya halusinasi atau itu fiksi, itu mah karena ide fix misalnya ya, enggak. Gereja Katolik dan Injil itu tuh ya mengajarkan bahwa dia itu adalah secara personal ada, eksis begitu. Tentu saja dari mana datangnya itu mungkin diskusi yang lain. Saya nggak tahu di kesempatan yang lain, kalau nggak salah kita pernah membicarakannya ya tentang Lucifer apa gitu ya, bahwa itu adalah ciptaan Allah. Setan itu ciptaan Allah, tetapi bukan Allah menciptakan yang jahat, bukan. Tetapi dia menciptakan yang baik, yaitu siapa? Malaikat, tetapi malaikat ini memberontak begitu. Jadi ciptaan Allah yang memberontak begitu ya. Dan itu kita namai Lucifer itu begitu ya, personal, sama seperti kita memahami bagaimana para malaikat agung begitu ya. Seperti itu gitu ya, sosoknya keberadaannya gitu ya, sebagai makhluk yang spiritual tapi personal begitu ya. Dan itu kalau orang Katolik itu menolak, menyangkal, tidak percaya kepada setan yang personal, itu melawan kitab suci. Melawan kitab suci artinya apa ya? Berarti tidak mengakui bahwa setan itu personal begitu ya. Jadi ada semacam kalau itu terjadi, itu menjadi semacam gap begitu ya. Karenanya dianjurkan memang orang Katolik memang harus percaya kepada setan itu, percaya bahwa itu ada begitu ya. Ya, lalu bahwa sekali lagi raison d'être, Yesus datang ke dunia untuk menaklukkan kekuatan iblis begitu ya. Seperti janji di dalam kejadian lah begitu toh, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, janjikan ada penebus begitu ya. Nah, berarti kan seperti mau menebus itu kan berarti seperti mau memberikan keselamatan. Tetapi kan setan masih ada. Nah, maka Yesus itu seperti datang untuk membebaskan, menyelamatkan manusia dari kekuatan iblis itu gitu ya. Dan sekali lagi saya katakan tadi ya, imperasi biblis dan pengutusan para murid itu antara lain adalah untuk mengusir setan ya, antara lain ya. Jadi pengutusan misi itu tidak bisa lepas dari pengusiran setan. Jadi kalau misalnya ada seorang imam yang skeptik saja ya terhadap eksistensi setan begitu ya, ya berarti dia menyangkal dengan sendirinya kepada pengutusannya, yaitu untuk mengusir setan begitu ya. Dan yang menarik, kalau saya ini sebagai liturgis ya, di dalam Mysterium Paschale ya, misteri Paskah khususnya pada malam Paskah ya, dalam Exsultet itu dinyanyikan ya, dilambungkan, dinyanyikan dengan yang lagu yang menarik dan suasana yang gelap gitu ya. Di sana ada teks yang sebenarnya Yesus itu datang ke dunia, mati disalib tadi ya, adalah untuk mencabut sengat sang iblis begitu. Sehingga saya mau mengatakan begini, jadi sebenarnya sakramen Ekaristi, kalau misteri Paskah itu ada di dalam
sakramen Ekaristi, begitu ya, real konkret sebagai ritual yang dipraktekkan, dilakukan gitu ya. Sebenarnya untuk apa gitu? Ya ini untuk mencabut sengat sang iblis supaya kekuatan iblis itu apa namanya ya lemah, kira-kira begitu gitu ya. Untuk peraya, untuk yang merayakan, yang mengimaninya, maka dia akan mempunyai kekuatan begitu ya. Sehingga bahkan tradisi Jawa ya ada yang mengatakan apa sih sebenarnya misa kudus itu gitu ya. Tradisi Jawa mengatakan itu tolak bolo ya, tolak bala, tolak bolo ya, tolak bala ya. Artinya bagaimana sebenarnya Ekaris itu untuk menangkal roh-roh jahat gitu ya. Mungkin tidak sangat persis maunya apa namanya teologi liturgi ya secara eksemplar, tapi sebenarnya tidak salah tafsiran gitu karena memang tujuannya itu gitu ya. Seperti di dalam Exsultet tadi gitu. Next. Baik, ini ritusnya ya. Saya tidak tunjukkan lengkap ya di dalam ritusnya, tapi saya ada apa nama lampirannya kalau nanti Adrian perlu boleh saya share begitu ya. Oke, next. Oke, ini contohnya saja yang sembarangan ya, saya memotong aja bahwa ini ada gitu ya, yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia begitu ya. Oke, next. Next lagi. Saya sekedar menunjukkan. Baik. Saya masih bicara di yang atas ya. Jadi gini, teman-teman, ada dua macam eksorsisme itu yang tahun 1999 itu ada dua macam. Yang pertama yang disebut dengan eksorsisme mayor, berarti besar. Berarti untuk digunakan mengusir setan-setan. Dalam arti ketika secara personal ada namanya gitu dan itu kerasukannya tingkat tinggi lah begitu ya. Harus menggunakan ritus yang disebut dengan ritus mayor, ritus besar gitu ya. Sedangkan yang keduanya di situ ada ya, yaitu disebut dengan ritus minor. Ya, atau ritus yang sederhana di dalam ritus yang 1999. Nah, saya mau mengatakan apa? Ini menarik. Bahwa untuk yang mayor itu hanya diperuntukkan bagi imam yang tertabis. Ya. Jadi yang bukan tidak. Dan atau kalau toh itu diakon yang dipilih oleh uskup dengan mempunyai kapasitas sebagai eksorsis begitu ya, tetapi bukan karena keinginan sendiri begitu. Itu yang mayor, yang besar ya, yang solemn istilahnya ya. Sedangkan yang minor itu boleh awam. Ini menarik. Artinya boleh saja awam melakukan tanda petik eksorsisme, tetapi yang minor, yang ritualnya ada. Itu yang saya tidak bisa menayangkan secara seluruhnya ya, tapi ada. Tapi saya mau mengatakan sebenarnya bisa loh begitu. Hanya ini problem. Kalau yang mayor saja ada prasyarat-prasyarat ya. Nanti saya akan tunjukkan juga di belakang bahwa syaratnya antara lain bahwa dia itu harus punya pengetahuan tentang orang, objek, subjek yang akan dieksorsisin itu sungguh-sungguh kemasukan setan atau tidak begitu ya, atau hanya sakit secara psikologis saja begitu ya. Nah, harus punya kemampuan itu. Kedua, punya kemampuan juga demonologi, artinya satanologi itu apa sih begitu ya? Dia punya kemampuan. Lalu yang ketiga dan ini yang berat adalah bahwa dia harus suci. Itu yang berat gitu ya. Bagaimana
meskipun awam boleh mengeksorsis, si awam ini tuh harus suci loh, gitu ya. Dijabarkan di dalam ritus itu bahwa misalnya ya kalau toh itu tanda petik untuk memantapkannya ya, bahwa dia harus misa dulu lah sebelumnya, harus mengaku dosa dulu lah sebelumnya. Ini awam yang akan dan atau pastor yang akan mengeksorsis ya. Itu harus dilakukan itu seperti dulu gitu. Bahkan ditambah lagi pantang dan puasa gitu. Kalau dia itu pantang dan puasa juga, maka dia akan mempunyai tanda petik otoritas ya untuk mengeksorsis begitu ya. Nah, itu ada di dalam ritus tahun 1959 tadi ya, yang di atas itu. Baik, yang berikut adalah saya akan menunjukkan sebetulnya masih kata masih yang barusan. Barusan penjelasan saya adalah penjelasan yang di atas tadi ya, ritual yang 99. Nah, yang berikut ini lain. Ini adalah saya ingin menunjukkan praktek yang namanya sebelum baptisan begitu ya, dan juga tatkala baptisan ya, tatkala upacara baptis pada orang-orang dewasa ya, yang dibaptis ya. Ini ritus yang tahun 72 dan diperbaiki pada tahun 85 ya, berarti kita menggunakan yang ini tidak jauh berbeda sebenarnya ya. Ada yang menarik yang perlu saya sampaikan. Ya, ini bahwa pertanyaan sederhananya ya, pertanyaan kampungannya gitu ya. Mengapa sih orang Katolik dibaptis gitu ya, atau orang Kristen dibaptis barangkali ya? Maka jawabannya ya untuk dibebaskan dari setan. Gitu, pernyataan yang clear cut ya, supaya bebas dari kekuatan roh jahat begitu ya, atau diusir roh jahatnya yang ada dalam dirinya itu dengan upacara pembaptisan gitu ya. Itu saja. Saya ngomong ini bukan hanya saja ketika mengatakan ya, tapi kan pembaptisan itu punya makna-makna yang lain-lain. Ya, itu pasti ya, itu teologi tersendiri kan. Tetapi saya menunjukkan poin yang dalam konteks pembahasan kita ini dengan pernyataan jangan lupa loh, pembaptisan itu adalah sebenarnya upacara untuk mengeksorsis loh begitu ya. Namun dengan kata eksorsisme minor gitu ya, eksorsisme sederhana begitu ya. Dan ini bisa dilakukan oleh imam dan diakon, bahkan juga kalau dalam kondisi darurat awam ya, ketika melakukan baptisan ya, itu melakukan hal yang sama ya. Ritus yang membebaskan yang dibaptis dari dosa dan dari pengaruh si jahat. Di belakang nanti saya masih menunjukkan ya tentang istilah kata pengaruh ini bisa diartikan sebagai obsesio ya, obsession, obsesi. Jadi ada dua macam kerasukan lah begitu ya. Ada kerasukan yang sifatnya possesio, possession, sungguh-sungguh dimiliki, dikuasai, dan setan itu bersemayam dalam dirinya, sudah masuk begitu ya. Dan obsesio berarti masih dipengaruhi, dia masih di luar, tapi masih digentayangi oleh si setan itu gitu ya. Maka disebut dengan pengaruh si jahat begitu ya. Baik, ini hanya sebagai teks proof, saya merefernya kepada Document of the Liturgy nomor 2419 ya. Yakni bahwa sebenarnya ketika upacara eksorsisme ini adalah supaya apa? Supaya kuat. Ketika hidupnya secara spiritual, begitu seluruh hidupnya itu kuat. Kuat berarti apa? Ya tahan berhadapan dengan kekuatan setan. Karena apa? Karena ini Yesus mati dan bangkit, dan Miserium Paschale artinya apa? Supaya mencabut sengat sang iblis, kata-kata kayak gitu ya, yang dalam exultet itu gitu. Next. Ya, ya ini berarti dokumen ini nomornya ya. Saya ambil sembarangan beberapa saja gitu, nomornya banyak ya. Tapi saya ambil nomor-nomor, ini berarti nomor yang 70, teksnya banyak tapi saya quote yang penting gitu. Poinnya yaitu bahwa di dalam pembaptisan itu hendak menjelaskan bahwa
ikhtiar membebaskan katekumen dari praktek penyembahan yang sesat gitu ya. Jadi mengapa dieksorsis? Supaya dia tidak menyembah penyembahan yang sesat. Ini saya tidak tahu kalau misalnya dia percaya kepada tahayul-tahayul ya yang magical apa begitu yang tidak Kristiani, tidak sesuai dengan ajaran Katolik gitu ya, maka di sini dibebaskan begitu ya. Saya tidak tahu kalau mengatakan dia percaya kepada jimat-jimat umpamanya gitu ya, dan dia sangat menyembah itu gitu, maka dibebaskan pada saat ini begitu ya. Saya nggak tahu, mungkin batu cincin begitu ya, atau ya saya ingat di Rangkas Bitung someday ya. Oke, cerita sebentar berhubungan dengan ini ya, benda-benda magis ya. Kebetulan keluarga ini keluarga Tionghoa ya. Saya di Rangkas Bitung, si ibu ini hidupnya tidak tentram ya. Ya boleh bilang dia kategori the haves ya, tapi hidupnya tidak tentram, dan tidak tentram berarti membuat dia menjadi banyak sakit ya, banyak ya apa namanya stres lah begitu ya, sehingga datang pada saya ngomong-ngomong begitu bahwa dia itu mempunyai tanda petik jimat-jimat gitu ya, macam-macam, yang kemudian saya memintanya bahwa ya sudah tolong bawa ke sini begitu ya. Maka dia membawa lumayan banyak ya, entah ada bungkusan apa namanya, warnanya merah, warnanya putih, di dalamnya ada kemenyan, ada gulungan bahasa Arab, ya bahasa Cina, wah macam-macam itu apa namanya magis-magis itu ya yang dia bawa begitu kepada saya. Lalu kebetulan secara tradisi juga Gereja Katolik mempunyai buku ritus, buku ritual, sekali lagi ngomong ritus ya, sengaja saya keras karena itu penting. Bagaimana cara memusnahkan benda-benda magis tadi ya, jimat-jimat itu gitu toh ya. Nah, waktu itu saya lakukan, nah ini ngomong believe it or not, sekarang ngomong believe it or not ya. Saya lakukan dengan upacara ritus itu tuh membuat dibakar sama saya di depan pastoran itu ya, saya bakar ya. Saya musnahkan. Nah, di situ kan berarti ada menyan juga ya yang terbakar jadi apa namanya asapnya melambung lah begitu ya. Nah, believe it or not bahwa ketika mungkin sudah padam atau enggak gitu ya api itu, anjing saya ya namanya Amir ya. dulu namanya bukan Amir, namanya apa, Ciko gitu. Saya tidak suka namanya Ciko, saya ganti namanya di Amir gitu ya. Enggak, ternyata Pak RT saya namanya Amir juga gitu ya, saya baru tahu gitu. Nah, anjing ini bagaimana melolong terus. Saya dekati, supaya jangan melolong, dia melolong terus, gitu ya. Nah, ini ngomong believe it or not gitu kan ya, sehingga saya sembarangan menafsirkan gitu ya. Oh ini nih setan-setan yang sudah dibakar itu gitu ya, kekuatan-kekuatan gaib yang dibakar itu bergentayangan di situ sehingga tanda petik diketahui, dicium oleh anjing saya namanya Amir itu gitu ya. Meskipun bisa ditafsirkan ya karena bau kemenyan saja maka anjing itu melolong. Oke, bisa juga begitu ya. Tetapi saya poinnya adalah bagaimana saya memusnahkan benda-benda magis itu begitu ya. Yang bahwa kemudian si ibu itu merasa sekarang tenang, merasa lega, merasa tidak terikat, merasa tidak terganggu, merasa tidak terawasi oleh benda-benda magis itu ya. Dan alhamdulillah istilahnya bahwa dia menjadi orang Katolik yang rajin ke gereja dan juga dermawan itu ya. Menarik juga. Sebelumnya saya juga kurang kenal dan beberapa umat juga sebenarnya dia nggak begitu rajin ke gereja gitu ya. Ya ini cerita di Rangkas Bitung kira-kira tahun 93 begitu ya di sana. Iya, OECA nomor 70, OECA 71 ada praktek gesture imam meniup wajah kandidat di dalam upacara apa istilahnya katekumenat itu ya.
sambil memegang tangan kanannya mengucapkan formula eksorsisme. Ya, ini dalam upacara ritual pembaptisan itu ya, dengan kata-kata melalui nafas mulutmu Tuhan, enyahkanlah roh-roh jahat. Perintahkanlah mereka agar menyingkir, sebab kerajaanmu sudah datang di antara kami. Poinnya bahwa lihatlah di dalam upacara katekumena baptisan, sebelum mungkin malamnya akan dibaptis dengan upacara yang sederhana itu, gitu ya. Sebelumnya sudah ada persiapannya itu adalah eksorsisme itu, begitu ya. Next. Ya, nomor 90, 91, 92 kurang lebih samalah untuk menunjukkan, mengatakan bahwa dalam upacara itu ada aktivitas bagaimana eksorsisme ya. Hanya catatannya itu menjadi menarik bahwa sebenarnya awam juga boleh menyampaikannya, melakukannya gitu ya. Di sini disebutnya katekis begitu ya, yang dipilih atau ditunjuk oleh uskup. Artinya awam boleh, tidak mesti katekis, tetapi sejauh uskup itu mengizinkan. Dengan kriteria sudah saya katakan tadi ya, antara lain bahwa dia harus suci begitu. Mengapa harus suci? Ya iya, kalau nggak suci, setan itu akan lebih menyerang daripada mau diusir begitu. Kan sesama setan dilarang saling mengusir begitu. Oke, next. Ya, nomor 94 ada gesture tangan ya. Ini sangat penting. Nomor 94 ini artinya ada epiklesis ini ya. Ini tuh berarti memohon kekuatan Roh Kudus. Gitu. Memohon kekuatan Roh Kudus berarti supaya rohnya itu turun mengusir. Jadi ingat loh, yang mengusir itu tanda petik bukan Fabi loh, begitu ya. Tetapi roh jahat. Tetapi harus menggunakan ritual. Dan ritual itu berarti ada apa istilahnya ya, tata caranya ya, ada langkah-langkahnya dan ada tata gerak ya yang harus diikuti. Jadi ketika harus epiklesis, maka dia harus epiklesis gitu misalnya gitu ya. Next. Ini ya. Oke, nah berikut adalah doa-doanya. Di mana doa-doanya ini menarik. Jadi ada doa ketika yang setelah ada epiklesis itu, ini permohonannya. Perlindungan terhadap roh jahat. Jadi aneh sebetulnya kalau teman-teman perhatikan. Kok enggak misalnya doanya tuh apa ya, supaya sehat walafiat, supaya menjadi anak yang pinter atau orang yang solidar dengan orang lain. Enggak, doa-doanya yang utamanya itu adalah bagaimana supaya dilindungi oleh roh jahat begitu. Dan atau misalnya di sini agar menjadi bait Roh Kudus sebagai lawan kata dari bait roh jahat. Artinya supaya roh jahat itu tidak tinggal di dalam dirinya begitu. Itu kan berarti menjadi bait roh jahat. Nah, di dalam epiklesis itu membuat supaya tubuhnya itu begitu ya tidak ditinggali oleh roh jahat begitu ya. Lalu yang C, sengaja saya kasih highlight warna merah, mohon agar melindungi katekumen dari si jahat, dari tirani musuh. Nah, ngomong tirani musuh dan si jahat ini siapa? Kalau bukan itu adalah setan itu ya. Next. Ya, itu yang D kurang lebih sama ya, lalu F ya, ini ada yang menjadi sangat penting untuk saya, yaitu membebaskan dari jerat dan kejahatan setan begitu ya. Suatu permohonan pada waktu epiklesis itu yang membebaskan dari jerat dan kejahatan setan. Jerat bisa di luar diri kita ya, artinya bagaimana dia kan menjebak ya, menipu ya, memperdaya ya, dan tipuan-tipuan setan itu jangan main-main ya, dahsyat, memikat gitu ya, membuat kita seperti wah itu mah sangat bagus, rasional begitu ya, tapi sebenarnya itu jebakan Batman ya, jebakan setan begitu. Oke, next.
Baik, yang saya sampaikan barusan di atas tadi, teman-teman ya, saya mau mengatakan satu frasa tentang itu adalah the power of ritual. Begitu ya. Ritual eksorsisme, ritual baptisan tadi ya, itu tuh menjadi apa ya namanya ya? Ya kalau pakai bahasa kampungannya saya mengatakan itu adalah ya jimat lah gitu ya. Ritus itu, ritual itu gitu ya, adalah cara yang dipakai oleh gereja Katolik dan mungkin satu-satunya untuk mengalahkan setan. Mohon ini menjadi perhatian karena sebenarnya ini menjadi keywords ya. Jadi ritual itu tuh tidak bisa tanpa ritual gitu loh saya mau ngomong. Mengusir setan itu harus ritual. Menghalangi setan itu harus dengan ritual gitu ya. Ada ritus gitu ya. Karenanya kalau teman-teman sempat nonton dan menurut saya itu lumayan bagus lah secara sinematografik ya. The Rite itu contoh yang bagus, The Rite ya. The Rite kan sebenarnya itu menceritakan Pastor Gabriel Amorth itu ya, eksorsis di lingkaran Vatikan itu gitu ya. Di mana film itu ya, kalau ngomong secara karikatural saya mau mengatakan bahwa mampu setan itu melepaskan kekuatan dari diri orang itu hanya kalau menggunakan ritual begitu. Jadi tidak hanya doa biasa saja begitu ya, tetapi dengan upacara. Ya, itu yang poinnya yang saya katakan gitu ya. Upacara ritual, ritus yang digelar menjadi daya kekuatan sakramental. Ya, kalau saya mau mengatakan sakramental ya memang bukan sakramen sih gitu. Meskipun kalau istilah sakramen kan biasanya diberikan wewenang hanya kepada imam ya. Tapi karena juga mengapa ini boleh kepada diakon begitu ya. Misalnya yang minor gitu karena bersifat sakramentali gitu. Nah, berhubungan dengan the power of ritual karena apa? Ya ini dalam bahasa Latin signum efficax gratiae, yaitu definisi yang berhubungan dengan sakramen, tanda yang memberikan efek rahmat. Tanda itu artinya apa? Ada urutannya, ada elemen-elemennya gitu ya. Entah misalnya ada garam, ada minyak suci, ada air suci gitu ya. Ada salib, ada gesture gerak tadi, epiklesis, apa saja namanya, itu adalah tanda, itu signum, sign. Ini yang memberikan rahmat. Dan signum efficax gratiae ini hanya ada dalam ritual begitu. Itu satu. Yang keduanya, ex opere operato. Tidak usah mikir apa-apa lagi. Ritual ini lakukan saja. Ketika menggelar ritual ini, ya ex opere operato, pokoknya lakukan saja, nanti akan beroperasi sendiri begitu ya. Tidak usah harus percaya nggak percaya udah mati gitu ya, ragu karena saya adalah alat gitu. Dengan menggunakan ritual itu saya bisa mengusir setan karena saya adalah tadi pastor sebagai tool ya yang melaksanakan upacara ritual. Meskipun saya katakan ya, karena sebenarnya ada kata satu lagi kata ex opere operantis. Meskipun harusnya seorang eksorsis tadi suci begitu ya, kondisi moralnya memang harus baik gitu ya, tetapi yang utamanya itu adalah ex opere operatonya itu, bukan kesuciannya gitu kira-kira ya. Baik, nah dengan otoritas pelaksana eksorsis in persona Christi. Oke, jadi ketika melakukan eksorsisme ya, ini karena imam adalah in persona Christi, berarti saya ini mengusir, saya ini karena saya ini sebagai persona Christi begitu ya. Tetapi dalam kesempatan lain ketika ini bukan ex operato ya, ketika saya mungkin juga lemah dosa ya, berdosa sehingga setannya tidak bergeming begitu ya, maka saya akan mengatakan atas nama gitu ya,
atas nama Yesus, atas nama Maria, atas nama Santo Mikael apa saja namanya, begitu ya. Dan saya mengusirnya. Jadi atas nama ya, atau dalam nama atau demi nama ya, ini terjemahan yang mana yang paling cocok ya. Karena lama juga berdebat tentang tanda salib ini ya, mau atas nama, dalam nama, demi nama ya, itu juga menjadi menarik ya. Dan selain menggunakan atas nama Yesus ya, jangan lupa memohon pertolongan kepada Santa Maria. Pertanyaannya, mengapa Santa Maria? Jawabannya, Santa Maria lah yang mampu menginjak kepala ular itu gitu. Eva baru ya. Eva lama yang digoda ya, jatuh dalam dosa, tapi Eva baru, Maria tahan dengan godaan dan dia menang ya. Santo Mikael ya, seperti patung saya yang besar itu ya, itu diandaikan dia tentara surgawi yang mampu menaklukkan, menggeser, mengusir Santo Mikael ya. Dan para kudus ini berarti siapapun bisa jadi menyebut nama Santa Katarina ya untuk meminta bantuan bisa, karena Santa Katarina adalah seorang eksorsis juga. Next. Baik. Ya, yang berikut beberapa 2-3 ini di bawah ya, ada saya menyebutnya devosional. Jadi selain yang sifatnya sakramental, ritual itu gitu ya, upacara inisiasi ya, ritus itu. Kini di dalam tradisi Katolik ada juga praktek, kalau namanya devosi itu berarti kan dia menghormati, dia meyakini daya kekuatan dari makhluk yang lain begitu ya, yang di sini berarti kepada Santo Mikael. Dan Santo Mikael ini Mikael sebagai malaikat agung ya. Ada doanya begitu. Doanya adalah Santo Mikael malaikat agung, belalah kami dari hari pertempuran, jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengar hati kami mohon, kiranya Allah menghardiknya. Dan semoga engkau, panglima pasukan surgawi, dengan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka iblis dan semua roh jahat. Jadi iblis satu hal, lalu roh-roh jahat ya. By the way, tadi saya lupa menyebutnya. Di dalam eksorsisme minor sederhana, yang diusir itu adalah hanya roh-roh saja begitu ya, roh-roh jahat. Sedangkan yang mayor, yang solemn itu adalah ya sudah ada nama ya, tadi misalnya saja nggak tahu Beelzebub atau setan atau apalah begitu ya. Artinya sudah ada secara personal tahu bahwa itu adalah setan yang jahat ya. Sedangkan yang roh-roh jahat itu tadi bisa diusirnya oleh minor gitu ya. Iblis dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia. Di dalam teks 1 Petrus ya, Pak Frans tahu itu bahwa setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya gitu ya. Next. Ya, ini teman-teman doa yang selalu saya doakan. Kalau yang tadi mau menghafalkan yang Santo Mikael tadi itu oke, gitu, bagus ya, tapi suka lupa gitu. Jadi kalau misalnya mau yang pendek gitu untuk minta lindungan ya, orang Katolik ini diajarkan ini, yaitu doa, malaikat Allah, engkau yang diserai oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku ya, ini personal, individual, terangilah, lindungilah dan hantarlah aku gitu. Amin ya. Jadi minta untuk diterangi ketika mungkin dalam kegelapan ya, kebingungan, kekacauan, mengalami disorientasi, tidak jelas masa depan, itu kan berarti gelap. Minta diterangi ya. Lindungi berarti sebut saja bahwa sekarang saya ada dalam mara bahaya ya, ancaman nggak tahu apa, binatang atau manusia atau apa gitu ya. Dan juga mungkin saya nih tersesat hidup saya ini, kok saya tidak tahu ya kalau sekarang saya jalan hidup saya yang benar yang mana begitu. Minta dihantar gitu kan ya. Tapi kalau misalnya saya dari sini mau ke kampus pun, ke kantor gitu ya, saya doa ini dulu begitu ya. Next.
Ya, ini anunya ikon ya, begitu ya. Bagaimana Mikael menaklukkan Lucifer ya. Next. Ya, yang berikut adalah doa harian. Doa Bapa Kami ya. Ini mohon diperhatikan untuk orang-orang Katolik. Lihatlah, doa harian yang namanya daily prayer. Doa harian itu berarti doa yang kalau orang Katolik berdoa setiap hari begitu ya. Maka ada doa namanya doa Bapa Kami ya, selain ada Salam Maria atau kemuliaan dan sebagainya itu begitu ya. Nah, ada doa Bapa Kami, doa yang diajarkan oleh Yesus bahkan gitu ya. Ini tuh ada hubungannya dengan setan begitu. Gitu ya. Dengan pernyataan bahwa janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan gitu ya. Ini teks lama yang dianjurkan Paus Fransiskus adalah jangan biarkan kami jatuh dalam pencobaan. Saya melihatnya dari sisi ya pembahasan kita demonologi hari ini ya kurang lebih samalah. Yang satu itu seperti bukan hanya Allah saja yang menuntun, tetapi jangan membiarkan, sedikit mencairkan begitu ya. Tetapi poinnya adalah ini ada urusan dengan setan loh, doa Bapa Kami itu gitu. Mengapa saya berdoa doa Bapa Kami? Supaya tidak masuk ke dalam pencobaan setan itu gitu ya. Dan kemudian kalimat yang keduanya adalah bebaskanlah kami dari yang jahat. Iya, permohonan. Dan si jahat itu siapa? Kalau bukan setan, begitu ya. Oke, next. Nah, ini ikon. Bagaimana kalau doa Salam Maria juga sebenarnya gitu ya. Dan untuk mendoa kekuatan Maria dalam praktek, ketika kalau misalnya mengeksorsis, setannya itu tidak mau buka mulut untuk mengatakan siapa dan tidak mau keluar, langsung ketika ngomong Santa Maria gitu ya, wah dia langsung akan ketakutan gitu ya. Kadang-kadang dengan kata lain, Yesus tidak ditakuti, tapi kalau Maria lebih ditakuti. Nah, itu juga menarik gitu ya. Ini ikon yang menunjukkan bagaimana dia menginjak kaki iblis itu ya. Buah apel itu tahu sendiri bahwa itu adalah buah yang dimakan oleh Eva. Next. Ya, poinnya saya mau mengatakan rosario itu gitu ya adalah semacam senjata begitu ya untuk menangkal kekuatan roh jahat gitu. Saya rada kampungan. Saya tidak pernah lepas rosario dari saku celana saya ya, selalu ada ya, selalu saya bawa. Karenanya juga mengapa bentuknya yang kayu sehingga rada ringan gitu. Kalau yang besi terlalu berat, dia bisa merosot celananya gitu ya. Nah, ada yang mengkalungkannya gitu, tapi saya memasukkannya saja di saku. Artinya selalu saya bawa-bawa. Itu aja bawa-bawa saja, itu bukan dalam arti sebagai magis ya, superstition, tetapi ya saya itu mengingatkan berhubungan dengan ada connection loh dengan Bunda Maria ya. Saya berdevosi loh kepada Bunda Maria begitu ya, selain mendoakannya begitu. Karena rosario adalah devosi kepada Bunda Maria sarana yang ampuh melawan roh jahat. Dan ini menarik poinnya. Eksorsis itu biasa menggunakan salib. Yang tadi saya mengatakan salib dari Santo Benedictus gitu ya. Tetapi Pastor Amorth ini Gabriel Amorth selalu menggunakan rosario. Jadi ketika mengusir setannya adalah menggunakan salib yang ada pada rosario begitu ya untuk melumpuhkan setan. Dan setan bisa gemetar kalau disebut dengan Maria. Jadi mengapa orang-orang Katolik itu pada doa rosario? Ya karena takut setan aja gitu ya. Oke, next. Baik, ini seperti ikhtiar meresume dari yang bagian apa yang sudah dibahas ya. Jadi ya sakramen inisiasi ya, penguatan aja. Penguatan itu kan minta dikuatkan untuk melawan apa? Melawan setan gitu kan. Sakramen inisiasi jelas tadi itu kan dia dilepaskan dari setan ya, eksorsisme.
penguatan kan seperti diinsertkan oleh uskup ya, dan hanya uskup yang memberikan ya, atau yang mendelegasikan terserah, adalah supaya dia menjadi kuat, diberi tameng begitu ya. Ekaristi sudah saya katakan tadi ya, sebagai sebenarnya apa bahasa Jawanya tolak bolo, tolak bala. Jadi berkaitan erat dengan mempersenjatai, memberi perisai, membekali begitu ya. Nyangoni bahasa Jawa ya, secara spiritual agar tangguh menghadapi roh jahat. Itu secara apa sakramentologinya gitu ya. Antara lain saja, wah banyak, tetapi poin ini tidak bisa dilepaskan begitu ya. Kemudian sakramentali eksorsis ya sebagai ritus menjadi senjata ampuh untuk menaklukkan, melumpuhkan roh jahat atau setan. Lalu untuk apa? Mengusir atau mengeluarkan ya, yang disebut dengan diabolicum possessionem ya, diposes. Poses kan berarti dimiliki. Dia berada di sini, di mana badannya si orang itu ya dikuasai, dimiliki oleh setan begitu ya. Menjaga, mengusir sekitarnya, diabolicum possessionem pada orang itu. Dan atau juga bisa sebenarnya ketika ngomong benda-benda ya, ruangan itu juga bisa dieksorsis dalam arti itu ya. Ya ada eksorsismus mayor dan eksorsis minor ya, udah jelaskan tadi ada dua macam. Yang minor sebenarnya boleh oleh awam ya, tetapi sekali lagi syaratnya juga berat begitu ya, karena butuh kesucian. Tidak mengandaikan awam tidak lebih suci ya daripada imam, bisa demikian juga sih gitu ya. Lalu doa harian dan doa devosional, ingat loh, apa sarana yang saya mau mengatakan ini ya, bahasa Jawa ya, bahasa Sunda juga, menjadi eling ya, menjadi sadar, aware gitu ya, waspada. Nah, doa-doa itu tuh untuk membuat kita waspada, karena di luar diri kita ini ada setan, ada roh-roh jahat yang selalu apa? Ini kalau 1 Petrus mengatakannya gitu, hendaklah kalian waspada. Ini kehalangan. Waspada dan siaga, sebab iblis musuhmu ya seperti singa berjalan berjalan ke sana kemari sambil mengaum-ngaum mencari mangsanya. Ini terjemahan bahasa sehari-hari, tapi teks yang lainnya ada bagus lagi, bahwa dia akan menelan katanya begitu ya. Tapi banyak terjemahan untuk ke sini, saya kutip yang sederhana saja begitu ya. Next, ini orangnya yang namanya Pastor Gabriel Amort itu ya. Kalau ngomong lingkaran apa Vatikan gitu ya, atau eksorsis dari Vatikan gitu ya, eksorsis from Vatikan begitu, ini orangnya ya. Namanya Pastor Gabriel Amort ya. Pernyataan dia mengatakan bahwa para uskup ini memang kurang begitu memberikan perhatian kepada eksorsisme gitu ya. Padahal penting. Dengan katanya dia menganjurkan supaya memang uskup itu memberi perhatian kepada eksorsis apa setan-setan itu gitu. Next. Iya, lalu di dalam wawancara tadi ya, di dalam apa namanya Telegraph tadi, Daily Telegraph itu koran Amerika ya, ada wawancara, wartawan mewawancarai ya dengan isinya begitu. Mengapa wanita lebih banyak yang kerasukan begitu ya? Saya juga mengamati dari pengalaman saya, baik di Bandung gitu. Iya sih, secara kasuistik lebih banyak wanita loh gitu ya. Tapi tidak berarti tidak ada laki-laki ya. Bahkan bukan orang bodoh ya. ada kalau namanya seorang dokter spesialis ya, itu kan berarti seorang sudah sangat intelijen ya, juga ada obsesio ya, bukan posesio memang gitu ya. Nah, kata Pastor Amort, dia juga tidak tahu ya, ini teksnya apa adanya, saya potong begitu aja. Tapi katanya wanita lebih ringkih gitu ya,
lebih tertarik dengan dunia apa namanya yang gaib-gaib ya, okultisme itu ya, konon ya pada umumnya gitu ya. Lalu memang diperalat oleh setan untuk memperdaya laki-laki gitu ya. Seperti kisah Adam dan Hawa. Adam kuat melawan setan gitu, tapi kalau melawan Eva dia tidak kuat. Jadi dipakai oleh setan gitu. Next. Nah, ya ini kalimat begitu saja. Remember when we jeer at the devil and tell ourselves that he does not exist, that is when he is happiest. Jadi kalau kita menganggap remeh setan, gitu ya, bahkan mengatakan setan itu tidak ada, nah justru misi setan itu berhasil gitu. Setan senang kalau manusia itu tidak percaya akan adanya setan, gitu ya. Tapi kan dia malah memperdaya. Yang mengatakan ini adalah Pastor Amorf. Next. Ya, ini Pastor Malaki Martin, mantan Jesuit ya. Ya saya sebenarnya sudah mempunyai tayangan saya, tapi saya tidak bisa menayangkan ya. Saya tunjukkan buku-bukunya, sebenarnya tuh buku-bukunya dari Amorf dan juga Martin Malaki ini gitu ya. Tapi poinnya di sini dikatakan, ingat loh, evil spirit itu personal, itu pertama ya, dan dia sangat intelijen, ya. It is preternatura, jadi gaib, ini makhluk gaib, ini makhluk halus begitu ya. Jadi memang dia itu setan itu makhluk halus ya, seperti malaikat. Tetapi masalahnya ya, in the sense dan that it is not of this material world. Jadi bukan bentuk tertentu, bentuk sesuatu, bukan binatang tertentu yang misalnya kalau kita lihat anjing itu sosoknya anjing itu adalah anjing, itu bukan itu masalahnya. Tetapi in this material world, dia tuh menguasai, dia masuk ke dalam dunia material. Ini yang memang menjadi masalah, inilah problem gitu ya. Sehingga mengapa perlu ada eksorsisme gitu ya. Dan ingat, contemporary life is no exception. Ya sekarang juga, bukan zaman dulu saja abad pertengahan, bukan hanya zaman Yesus yang dianggap world view-nya masih mitik begitu. Kata Pastor Malaki Martin ini yang menguasai 17 bahasa, dia adalah dosen di Biblikum gitu ya. Artinya orang sangat smart, sangat cerdas mengatakan hal seperti itu gitu. Jadi adanya setan itu bukan datang dari orang yang tidak terpelajar, bukan. Ini pernyataan mengapa saya refer kepada Pastor Malaki Martin. Next. Ya, nah ini memang jadi perkara permasalahan kita saja ya. Bisa nanti muncul juga di dalam diskusi ya. Memang pertanyaannya adalah kerasukan, kemasukan dikuasai iblis itu gitu. Apakah itu tahayul ya? Gitu. Atau karena ketidaktahuan saja ya, cara nulisnya irasionalitas ya, artinya ada kebodohan saja, orang yang merasa bahwa kerasukan itu bodoh aja gitu. Kalau misalnya dia tidak bodoh pasti dia tahu gitu ya. Itu pertanyaannya ya. Nah, atau karena mudah dibohongi, karena Romo Fabi ngebodohi dia bahwa itu setan begitu ya, mudah dibohongi gitu ya. Gullibility, artinya mudah tertipu gitu ya. Sehingga percaya adanya setan gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan retoris, tapi saya mengatakan ya setan justru makhluk yang sangat cerdas, membuat manusia dulu bodoh atau mudah dibodohi ya bisa jadi. Itu kan alatnya gitu ya. Lalu apakah eksorsisme atau pengusiran itu real benar gitu? Itu pertanyaan sih. Sama dengan meragukan apakah eksistensi roh jahat tadi itu real atau enggak real gitu. Tapi tidak bisa kita tidak percaya adanya roh jahat yang personal itu. Kalau tidak percaya berarti against dengan kitab suci gitu ya. Apakah possession dan obsession itu juga real? Itu juga sama ya, artinya apakah setan ada lalu setan itu bisa poses ya atau obses begitu ya. Itu memang pertanyaan. Kalau tidak percaya pada yang di atas ya berarti yang ini juga tidak gitu ya. Dan apakah ini hanya gejala psikologis saja ya, skizofrenik gitu, itu pertanyaan ya. Next. Ya, ingat ada organisasi ya, gitu, International Association of Exorcists ya. Hebohnya ramainya tahun 99 karena seperti mau menyambut
tahun 1999 yang memunculkan ritual itu gitu ya. Nah, ini ada tokoh-tokoh besarnya namanya Giacomo Alberino, ya sebenarnya dia mati tahun 71 ya. Lalu Candido Amantini meninggalnya tahun 1992, dan tadi Gabriel Amor itu matinya 2016 ya. Sedangkan tadi Melaki tadi itu, dia meninggalnya tahun 99. Yaitu disebut dengan lingkaran Vatikan. Next. Baik, yang berikutnya sebenarnya ini hanya soal cara-cara bagaimana Pastor Gabriel Amort ini sebagai eksorsis yang terkenal ya, lebih data-data dan juga cara-cara mengusirnya. Di bawah coba berikut. Ya ini artinya cara ya, entah misalnya menunjukkan salib begitu kan ya, lalu ngomong apa, dan juga misalnya di sini ada yang nggak gampang juga, misalnya melihat matanya. Dilihat matanya, kalau matanya putih itu berarti memang kemasukan setan begitu ya. Lalu kalau pupilnya ditarik ke atas, lalu kelopak matanya tarik ke atas tuh, kalau misalnya pupilnya ke atas maka itu adalah setan kalajengking gitu ya, kata Amorf ya. Lalu kalau ke bawah itu berarti ular, keduanya ada setan ya, personifikasi begitu ya. Tapi interogasi untuk mengatakan siapa itu menjadi perlu dan terus menerus ya. Next, mungkin itu terakhir ya. Baik, teman, ini bagian terakhir yang saya katakan. Ketika kematian Pastor Amorf ya, maka di Vatikan itu sudah tidak ada lagi eksorsis. Maka menjadi pertanyaan, kalau begitu gimana ya masa depannya? Saya mempunyai data, ini tahun 2018, berarti ya 3 tahun lalu lah ya. Dan sekarang masih berlangsung juga, di mana Vatikan memang meregenerasi, mengkaderkan para eksorsis secara spesial gitu ya, supaya dia bisa menjadi eksorsis yang menggantikan dari Pastor Amorf yang sudah meninggal begitu. Jadi Vatikan sangat concern ya dengan ini. Di keuskupan-keuskupan Indonesia saya kurang begitu mendengar tentang ini, seperti yang dicemaskan oleh Pastor Amorf sendiri. Baik, Pak Frans, mungkin sementara itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Karena file silakan saja boleh diberikan kepada para pendengar. Oke, terima kasih banyak Pater. Saya kira saya tidak akan menghemat. Saya kira untuk menghemat waktu saya tidak akan memberi highlight begitu ya. Saya kira biar aja itu mengendap kepada masing-masing orang. Nah, kita masih punya waktu ya beberapa menit lah, lebih dari 20 menit saya rasa. Enggak, 20 menit lah. Di sini saya sudah baca dari beberapa pertanyaan, Pater ya. Atau kalau ada teman-teman yang mau bertanya langsung juga nanti saya beri kesempatan, tetapi terlebih dahulu saya baca dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul di sini gitu ya. Oke, Pater, saya pertanyaan yang pertama, sesudah saya memberi pengumuman tadi itu, mungkin itu ada pertanyaan itu berkaitan dengan yang barusan daftar pertanyaan retoris yang baru Romo daftarkan tadi itu. Jadi kenapa banyak yang kerasukan itu wanita, Romo? Thank you, Romo. Jadi kemudian saya baca pertanyaan yang berikutnya di bawahnya dari. Jadi kesaksian Mongol tentang Lucifer, sekte gereja setan itu benar, Romo? Saya nggak begitu tahu. mungkin nanti harus dijelaskan. Silakan, Romo. Mungkin bisa ditanggapi dulu yang ini. Silakan. Ya, kalau yang pertama tadi mengapa perempuan, saya kira saya juga akan sependapat dengan Pastor Amorf aja dulu ya. saya tidak mempunyai jawaban yang mantap, tetapi bahwa taruhlah sebagai batu loncatan begitu ya,
untuk memberi tanda eksistensinya setan itu melalui wanita, begitu, untuk memperdaya laki, very probably ya, itu ya, karena saya juga punya pengalaman itu gitu ya. Lalu bahwa apakah memang wanita itu karena lebih punya perasaan, intuisi lebih kuat daripada laki-laki, begitu ya. Dia bisa, tanda petik kalau ngomong secara intuitif, dia bisa melihat sesuatu yang sebenarnya tidak kelihatan oleh laki-laki, begitu ya. Artinya daya daya intuitif itu lebih kuat daripada laki-laki. Saya akan mengatakan iya sih, gitu ya. Itu sangat mungkin. Karena mengapa para magician itu juga banyak wanita, begitu kan ya. Jadi bukan hanya saya yang kerasukan, tapi orang yang punya daya kekuatan magis-magis juga wanita loh, begitu ya. Karena ya tadi setan itu kan ada pada wilayah yang sifatnya preternatural, gaib gitu ya, halus gitu. Jadi kalau wanita mendekatinya atau bahkan mungkin juga mengapresiasinya yang wilayah yang gaib itu, sehingga mudah berpengaruh dirinya gitu. Kayaknya sih saya masih sependapat dengan yang sudah saya jelaskan tadi ya, yaitu saya kata Pastor Amor juga mengatakan iya ya, nggak tahu, dia bilang gitu ya. Dia juga tidak paham. Yang sudah sangat berpengalaman itu begitu, sehingga saya bilang kayaknya iya sih benar apa yang dikatakan Amor. Lalu tentang gereja setan atau gereja Luciferian itu sebagai kalau misalnya dipercaya bahwa itu dipakai oleh setan untuk merekrut itu, saya akan mengatakan I think so gitu. Bisa jadi loh begitu ya. Data yang di Brasil, di mana lagi di Afrika ya, ada beberapa tempat yang memang punya praktek pada penyembahan kepada ya namanya gereja setan istilahnya gitu ya, penyembahan kepada Lucifer. Iya kayaknya sih gitu ya. Bahkan ini Malaki yang ngomong nih, yaitu bahwa apa yang namanya Freemason, ya Freemasonry, dan Freemasonry ini kalau saya mengamati itu kan banyak arsitek-arsitek, karena memang simbolnya juga simbol arsitek dan biasa membangun-bangun, dan banyak gereja yang dibangun Freemasonry. Gereja Katedral Bogor, Gereja Katedral Bandung ya, saya belum pasti dengan seni Jakarta juga ya, yang membangun adalah para Freemason. Dan Freemason itu kata Malaikat tadi adalah satanik gitu. Tanda petik setan menggunakan orang-orang itu gitu ya, gitu. Illuminati kayak gitu-gitu ya. Ya, tentu saja itu penuh dengan konspirasi ya. Saya sendiri terus terang ya, saya belum pernah ketemu dengan orang Illuminati begitu ya. Saya belum pernah ketemu dengan tadi orang Freemason ya. Walaupun baru 2 tahun lalu kalau nggak salah Radio PR ya mewawancarai, mengcover tentang seorang Freemason aktif ya yang dari Belanda datang lagi ke Indonesia ya, kemudian digali gitu ya, kayak gitu. Artinya berarti real, masih ada begitu. Dan apakah cita-citanya yang ada berhubungan yang sifatnya satanik? Kayaknya sih iya. Sehingga pertanyaan tadi dari siapa Pak Frans tadi mengenai gereja setan? Saya kira iya, karena bisa jadi dipakai oleh setan begitu ya. Begitu. Oke, Romo. Ya, saya baca sekaligus 2 pertanyaan berikutnya. Ya. Ada permintaan ini Romo bahas kasus-kasus yang ditangani oleh pasangan Warren. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Oke, lalu yang pasangan berikut, Warren nggak tahu. Benarkah juga setan merasuki hewan peliharaan kita dan mempengaruhi kita, Romo? Iya. Oke. Ya itu tadi. Jadi setan itu bisa menggunakan apa tadi ya, kalau ngomong ada dalam materi. Dia itu makhluk yang amorf ya, tidak bersosok, tidak berbentuk ya. Dia preternatural ya, dia gaib, dia makhluk halus gitu ya. Tetapi bahwa
membutuhkan juga embodying, mengejawantah gitu ya, berwujud, maka dia bisa masuk ke dalam wujud tertentu ya. Ikonologinya Michelangelo tadi ya, godaan kepada siapa namanya Antonius Padang Pasir ya, itu memang digambarkan bahwa memang binatang-binatang, karena binatang-binatang bisa juga ya didiami oleh setan-setan itu. Bahkan benda-benda, tadi saya bercerita tentang benda-benda gaib yang saya bakar itu gitu ya. Jadi bisa saja. Cuma menjadi menariknya adalah kalau misalnya itu bisa baca bukunya Amorth ya, yang 3 buku ya. Saya tidak bisa menayangkan, yaitu bahwa perlu juga mengeksorsis benda-benda, ruang, tempat ya, seperti praktek Katolik ada semacam pemberkatan rumah gitu misalnya ya, karena bisa ditinggali bukan manusia gitu, tetapi bahwa yang diinginkan oleh dia ya jelas yang utamanya adalah merusak jiwa manusia ya, manusia lebih primer gitu, tapi bisa melalui binatang lalu kepada manusia, bisa begitu ya. Karenanya mengapa di sini saya belum pernah ngalami ya, tapi teman-teman yang lain pernah ngalami ya, Romo Harsono misalnya suka memberkati binatang-binatang, ya ada umat datang membawa anjing diberkatinya gitu ya, atau kuda, binatang apa gitu diberkati gitu ya, karena supaya tidak ditinggali oleh setan. Ya kepercayaan Katolik juga secara tradisional ya, menjadi believe it or not gitu ya. Gitu Pak Frans. Oke Romo, masih banyak ini pertanyaan Romo, saya baca. Yang penting-penting aja. Ya. Pertanyaannya begini, bagaimana pandangan Romo terhadap upaya-upaya hermeneutis modern yang berusaha mendemitologisasi setan sebagai konsep dari Zoroastrianisme yang baru masuk ke alam pikiran Yahudi setelah mereka pulang dari pembuangan atau pengasingan di Babel. Monggo Romo, gitu. Ya, poin intinya saja ya, bahwa apakah keberadaan setan, eksistensi setan itu begitu ya, tadi misalnya personifikasi atau interpretasi pengkambing hitaman, tadi misalnya berhubungan dengan Zoroastrianisme sebagai tanda petik bid'ah, lalu itu sebagai setan anti dengan agama Yahudi, dan atau kalau dalam perjanjian baru berarti anti Christ gitu ya, misalnya anti Kristus begitu, lebih bersifat seperti itu gitu ya, secara tanda petik kalau ngomong bahasa filosofis atau teologis ya boleh aja diartikan gitu, tetapi kalau dalam artian ngomong tadi ya, kita dalam konteks ngomong ritual Katolik ya, kita akan mengatakan itu personal gitu, tak peduli dengan tadi mau ngomong personifikasi atau sebagai penamaan baru dari kekuatan jahat yang dijadikan misalnya Babylon itu ya, Raja Babylon itu kan dianggap sebagai setan ya dalam perjanjian lama ya, lalu dia itu dianggap kejatuhan, itu berarti kejatuhan Babylon gitu kan ya. Itu kan personifikasi, yaitu bahwa Raja Babylon itu dianggap setan begitu. Ikhtiar itu menerangkan tentang yang melawan agamaku gitu kira-kira ya. Nah, ya terserah, tapi saya tentu saja berdiri dari pernyataan bahwa setan itu personal dan ada dalam kitab suci, dan gereja Katolik mempunyai ritus-ritusnya untuk bagaimana menanggulangi atau mengusirnya begitu gitu ya. Jadi tidak ada ikhtiar dalam pengertian tadi secara hermeneutis menafsirkan ini itu gitu ya. Dan atau saya lupa Pak Frans, demitologisasi kitab suci siapa namanya? Bultmann misalnya ya. Bultmann harus mendemitologisasi kitab suci supaya kitab suci bersih dari mitos-mitos begitu ya. Lalu kemudian ikhtiar supaya sungguh-sungguh maunya Yesus, ajaran Yesus itu yang lebih humanistiknya itu yang ditekankan begitu. Saya akan mengatakan iya bisa berhasil, tidak, nyatanya tidak. Tren yang terbaru adalah
remitologisasi gitu ya enggak. Jadi seakan-akan dikembalikan lagi lebih bersifat tanda petik mitik ya, untuk memahami tentang adanya realitas seperti itu begitu. Modern maju itu seakan-akan berarti sudah rasional dan bisa menjawab segala macam yang sifatnya misteri. Saya akan jawabnya zero, no ya. Rasionalisme tidak mampu menjelaskan tentang wilayah yang gaib itu ya, yang preternatural itu ya, yang okultis itu begitu. Gitu Pak FB. Oke, makasih Romo. Iya, ini dari saya baca dari Selamat malam Romo. Menilik prosesnya, saya merasa ada kemiripan proses dengan yang lain. Apakah yang membedakannya berdasarkan perbedaan budaya atau filosofinya? Ini dari arah Pak Ardian. Ya, saya kira ya. Yang pasti sama tuh yang satu hal, yang pasti sama tuh perlunya ritual gitu. Punya ritus gitu ya, enggak. Harus ada upacaranya, lalu upacaranya ada elemen-elemen yang berbeda ya, jampenya berbeda ya, oke lah gitu ya. Tetapi bahwa ritual itu kekuatan untuk menaklukkan atau mengusir gitu ya. Ya. Next. Oke, Romo, masih ada waktu 7 menit. Ya. Saya mau baca sekaligus 2 pertanyaan. Ya. 1, kenapa iblis setan dilambangkannya dengan ular, Romo? Kenapa bukan kucing atau hewan atau makhluk lainnya? Itu 1. Yang kedua, ini mungkin agak personal. Apakah Romo pernah mengalami atau mengetahui adanya kegagalan saat melakukan eksorsisme? Apa kesulitannya saat melakukan eksorsisme? Begitu, Romo. Iya, ular, nah, ya mengapa ular ya? Pak Frans yang nggak bisa menjawab, dia ahli perjanjian lama. Artinya mengapa Lucifer di Genesis ya, menggoda Adam dan Hawa itu dipersonifikasikannya adalah ular gitu ya, tidak binatang yang lain ya. Walaupun ular dan kalajengking itu tadi saya mengikuti amorf, bahwa ya itu sebagai simbol setan tadi ya. Apakah ular, nah ini saya tidak tahu kalau secara fauna ya, kalau dikatakan cerdik seperti ular, jinak seperti merpati ya, cerdik seperti ular. Ular diandiakan adalah binatang yang cerdik ya. Saya terus terang nggak tahu, saya tidak ahli biologi bahwa binatang yang paling cerdik itu ular gitu. Tidak, bukan ikan paus, bukan lumba-lumba, bukan gajah, bukan apalagi monyet gitu ya, orangutan ya. Tapi ular gitu ya. Saya nggak bisa ngomong, tetapi secara public opinion ya, orang menganggap ular itu memang binatang yang cerdas, cerdik gitu ya, atau abadi misalnya ya. Dia ular itu tidak pernah akan mati karena ngelongsungi bahasa Jawa ya, selalu megar, melepaskan, punya menjadi baru lagi. Ya, ada semacam keabadian gitu binatang itu. Ya, artinya secara biologis saya tidak bisa menjawab ya, mengapa disimbolkan itu, dan saya sih given aja. Seperti misalnya Draco tadi, naga ya, mengapa digambarkan seperti itu gitu? Ya tidak tahu. Apa Pak Fran bisa jawab mengapa kisah Eden, kisah Paradise itu, Firdaus ya, itu ular? Ya, oke. Itu mungkin ada latar belakang mitologisnya, Romo ya. Itu binatang yang berasal dari dunia bawah, karena dia kan tinggal di dalam lubang-lubang, dan itu berarti dari dunia bawah gitu, dari netherworld begitu. Ya. Dan netherworld itu ya dunia setan-setan itu gitu. Jadi itu diutus dari sana untuk menggoda manusia. Kira-kira begitu sebenarnya. Ya, ada latar belakang seperti itu. Ya, yang kedua adalah gagal gitu ya. Kalau ini ngomong sering pengalaman, Pastor Amorf itu
memberikan di dalam tayangan ada ya, saya tulis juga bahwa pengalaman dia dari 1.000 kasus ya yang diklaim sebagai possession atau obsession, kata dia hanya 100 gitu. Jadi berapa persen itu kan ya yang benar gitu. Lalu dia punya pengalaman berapa 160.000 kasus ya yang dia lakukan eksorsis. Berarti itu yang benerannya. Yang lebihnya berarti berapa tuh? 100 kalau 1.600 itu saya lupa ngitung tadi ya. Itu berapa persennya lah begitu ya. Sehingga saya kalau melihat itu umumnya begitu ya, yang tingkatnya possession gitu, dari pengalaman hidup saya, kok nggak ada ya, gitu ya. Obsession yes, gitu ya. Bahkan yang namanya schizophrenic begitu, lebih permasalahan psikologis gitu ya, lebih banyak lagi gitu. Jadi yang sifatnya sungguh-sungguh possession, saya sendiri tidak mengalami itu gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya, mengapa ya? Gitu. Karena saya akan mengatakan, iya, ini berarti efektivitasnya tanda petik doa harian gitu ya, rosario, apa tadi ya, baptisan, apalah macam gitu yang itu sudah dibekalkan ya kepada orang atau menjadi tradisi Katolik, sehingga sebenarnya tidak mengalami yang sifatnya posesif tingkat tinggi. Sehingga pertanyaannya, apakah mengalami gagal gitu ketika dalam ikhtiar untuk mengeksorsis tadi? Saya akan mengatakan sebelum itu terjadi gagal, saya menjawab sebelumnya, ini mah cuma stres, ini mah cuma depresi begitu. Maka tidak jadi. Saya paling ngobrol. Nanti saya punya waktu ngobrol ya. Silakan ketemu saya dan atau saya ketemu dia ya. Saya datang ke rumahnya juga misalnya begitu ya. Apakah ini sungguh-sungguh possession atau obsession atau ini mah cuma stres misalnya gitu. Nah, biasanya karena perkara psikologis. Nah, Pastor Amor tuh menganjurkan begini. Sebelum kamu datang ke saya, bawa dulu dia ke dokter. Nah, itu menarik ya. Jadi ada semacam scrutinize-nya itu adalah medis. Kalau medis mengatakan, wah saya tidak sanggup, ini emang setan, baru silakan datang ke eksorsis begitu. Begitu Pak FB. Oke Romo. Iya, teman-teman, Bapak, Ibu, suster, sebenarnya masih ada banyak pertanyaan, tetapi waktu kita sudah habis. Dan saya kira Romo Fabi juga sudah capek gitu ya. Dan saya kira pertama saya mengucapkan terima kasih atas bahan yang diberikan oleh Romo Fabi. Sekali lagi seperti di awal tadi itu saya juga tidak akan memberikan highlights, itu saya pikir itu biarkanlah itu menjadi sesuatu yang terbuka. Dan dengan ini saya mau kembalikan lagi mic kepada pembawa acara Cendra Suari. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Frans. Terima kasih Pak Frans, terima kasih Romo Fabi. Terima kasih kembali Bu Cendra. Ya, menarik sekali sebetulnya diskusinya, tapi berhubung keterbatasan waktu, ya terpaksa mohon maaf sekali bahwa diskusi malam ini harus kita akhiri. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di tempat nanti yang kita lain. Berjumpa lagi dengan tema yang berbeda ya Romo. Ya, dadah. Maaf bila ada kesalahan baik itu. Sama-sama Ibu Cendra. Ya, Romo.